sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silva Mutiara sebagai moderator podcast Bincang-Bincang Remaja kali ini. Dan di sini aku sudah mendatangkan nih kakak cantik dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Mungkin kita perkenalan dulu ya sama kakak-kakaknya di sini. Ada dari Halo, aku Salma Fauzia. Aku Reva Amalia. dan aku Arta Laila. Kalian bisa panggil aku Ayah. Oke. Jadi guys, pembahasan kita hari ini cukup menarik ya, karena membahas tentang pergaulan mahasiswa luar daerah yang berkuliah di Jogja. Karena pada dasarnya itu manusia itu memiliki sifat yang melenceng dari arah tujuan utama nih guys. Jadi kadang dia tujuannya ke depan, nanti pas dia pelajaran melenceng ke belakang ya. Seperti itu ya guys. Oke, teman-teman pasti mau tahu ya apa sih yang akan kita bahas dan apa saja sih inti-inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi ikuti terus ya keseruan perbincangan kita hari ini. Oke, Kak, aku mau tanya nih, kenapa ya mahasiswa luar daerah itu saat setibanya mereka di Jogja, mereka itu langsung atau dengan seiringnya waktu akan merasakan pergaulan yang bebas atau pergaulan nakal yang ada di kota Jogja kita ini? Jadi yang pertama itu karena kebanyakan mahasiswa yang kuliah dari luar Jogja itu mungkin dari tempat-tempat yang maksudnya daerah itu tuh nggak seluas Jogja, maksudnya terpencil lah, daerah terpencil atau mungkin memiliki aturan yang ketat gitu loh, aturan yang nggak sebebas di kota Jogja itu kan. Terus dengan adanya perbedaan budaya, mungkin mereka tuh jadi ingin tahu lah apa aja sih keseruan yang ada di Jogja gitu kan. Terus apalagi di Jogja tuh kan banyak banget tuh tempat nongkrong yang kayak coffee shop yang buka sampai malam, terus tempat duduk. Nah dari situ mungkin mereka awalnya tuh coba-coba kayak ngopi sampai malam lah, sampai pulang pagi, terus mungkin diajak temennya buat ikut join party gitu kan. Dari situ mereka mulai melakukan pergaulan bebas, apalagi mungkin coba-coba dari grup cewek-cewek juga kan banyak yang merokok tuh. Nah dari merokok terus lanjut ke mabuk, nggak tahu-taunya kelamaan langsung lanjut ke mabuk-mabukan ya kan. Bener sih. Nah itu sih salah satunya tuh mereka juga karena jauh dari orang tua, jadi nggak ada yang ngawasin kan. Iya. Mereka tuh ngapain aja di Jogja kan nggak ada yang mantau ya, jadi Dia merasa bebas gitu ya kak, karena nggak ada. iya gitu. Terus untuk tanda-tandanya tuh biasanya mereka tuh mulai kalau mungkin dari misalnya ngopi pulang sampai malam, terus join party, terus mungkin ngelakuin pergaulan yang nggak sesuai sama norma yang berlaku, kayak norma-norma yang baik gitu. Tapi tuh nggak semuanya ya, nggak semua mahasiswa yang kuliah di Jogja itu pengen jadi orang yang salah pergaulan gitu. Ada juga beberapa mahasiswa, nggak beberapa sih, tapi ada juga mahasiswa yang benar-benar kuliah di Jogja itu karena emang pengen kuliah benar ya, jadi fokus pendidikan ya, pergaulannya yang positif, nggak ikut pergaulan yang bebas itu tadi. Jadi gitu ya kak, emang kayak pergaulannya itu kadang campur-campur ya kak, dan nggak semua mahasiswa di Jogja itu terlibat ke arah negatif ya. Ada yang dia benar-benar ke arah positif, dia benar-benar fokus kuliah di Jogja tuh buat membanggakan orang tua, untuk mengubah nasib dia ke depannya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ya, tapi kemungkinan emang lebih banyak ya anak-anak mahasiswa yang mungkin dia jauh terlibat masuk ke dalam pergaulan bebas gitu ya. Apalagi di zaman sekarang juga ini ya kayak yang gitu banyak ini kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu ya kak. Iya. Sekarang aku mau tanya nih kak, kalau dampak dari pergaulan bebas yang terjadi di kota Jogja ini apa ya? Ya, pergaulan bebas tuh kayak membuat dampak ke diri kita sendiri maupun akademik kita gitu. Kalau di akademik kan kita berdampak kayak suka menggali tugas, terus nggak suka bolos gitu kan, kayak terus kita tuh jadi nggak fokus karena hal-hal yang nggak produktif itu. Nah belum kayak kesehatan fisik kita atau pola hidup kita kayak kurang sehat atau apa gitu kan.
Oh iya Kak. Nah, terus selain itu tuh ada dampak sosial kayak kita tuh kalau misalnya udah terjerumus di pergaulan yang bebas itu kan kayak sulit juga kan buat kita keluar dari Iya, itu gitu kan. Jadinya udah nyaman ya pergaulannya di situ ya. Benar-benar. Terus buat kita tuh kayak jauh dari teman-teman yang positif gitu. Oh iya. Jadi kita lebih dekat sama teman yang mengalami negatif ya Kak. Karena udah nyaman jadi ya mereka tuh susah ninggalin jalan. Iya benar. Jadi emang dampaknya kan besar ya buat diri sendiri karena kayak bisa merugikan diri kita Iya, sendiri kalau terlalu terjebak di zona nyaman itu. jadi nanti dia malah mikirnya ke arah yang berbeda ya dari tujuan awal. Iya. Jadi seperti itu ya Kak, emang agak serem ya kalau kita masuk ke dalam pergaulan yang bebas tuh. Jadi kita nggak bisa mengolah diri kita sendiri nih. Jadi awalnya mau ke A, tiba-tiba nanti kita ke B, terus jadi ke C, ke D, gitu ya. Melenceng. Istilahnya juga kita merusak diri kita sendiri. Iya, Dan ini itu bisa merugikan orang sekitar kita. Oh, iya. Kita yang baik-baik gitu kan itu juga bahaya banget sih. Iya sih. Jadi pengaruh gitu ya ke orang lain. Mungkin malah ada yang pengaruhnya sampai di masa depan kali ya Kak ya. Iya benar banget. Jadi dia hari ini masih biasa-biasa, ternyata masa depannya dia tuh nggak jernih lagi. Manis tuh. Nah, awalnya juga orang-orang yang maaf nih sudah mungkin berhubungan Oh, iya, dengan iya. pacarnya, temen cowoknya kan kemudian bisa hamil di luar nikah. Dan itu sangat disayangkan sekali tuh ya untuk masa depan kita ke depan, apalagi mungkin dengan belum kesiapan mental, belum siap finansialnya, itu dampaknya akan ke anak-anaknya juga nih Kak. Jadi menumbuhkan anak atau membentuk anak yang mohon maaf mentalnya itu minta-minta, terus juga mohon maaf mungkin kekurangan, itu kan juga itu dampak dari perilaku kita sendiri sebenarnya. Emang pengaruhnya itu besar banget. Iya, serem banget nih kalau dipikir-pikir. Jadi emang kalau jadi mahasiswa di Jogja itu emang kita harus benar-benar milih Hati-hati ya. Pilih pergaulan, mana apa yang cocok buat membantu kita Jadi lebih baik ke kedepannya atau malah yang membuat kita stuck di sini terus gitu ya. Oke. Jadi dampak-dampak itu kan benar-benar ngeri ya. Ada nggak sih Kak dari kakak-kakak ini tips dan triknya gimana agar kita tuh terjauhi dari pergaulan bebas? Oke, ini ya kalau dari aku sendiri ya, buat teman-teman semuanya dengerin ya. Buat teman-teman yang mungkin dari luar Jogja dan kalian tuh mau berkuliah di Jogja, kalian ini bisa dapetin tips dari aku ya. Beberapa tipsnya itu adalah yang pertama, ketika kalian akan memilih kampus, kalian juga bisa nih lihat lingkungan kampusnya itu seperti apa, kemudian seluk-beluk dari kota yang akan kalian datangin itu seperti apa, apakah di daerah sini itu pergaulannya seperti ini, seperti itu gitu. Terus ketika kalian tuh udah berada di kampus atau berada di lingkungan kos gitu ya, itu kalian juga harus bisa memilih dan memilah teman-teman yang yang tidak merugikan, terus juga yang tidak mengajak untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Kalian bisa nih, kenapa sih juga udah bisa bedain ya, kita kan udah dewasa. Bener Mana yang baik sama yang Bener banget kayak gitu. Terus kita juga harus fokus di kuliah kita juga bisa nih. Salah satunya itu dengan cara ikut organisasi. Jadi kalau kita ikut organisasi, mungkin kita akan sedikit terganggu ya jam main kita, jam-jam nongkrong kita itu bakal sedikit terganggu. Tapi itu semua adalah bentuk dari kita tuh memprotek diri kita ya kan. Kita bisa menjaga diri kita dari mungkin pergaulan yang bebas seperti itu. Terus juga kalian itu sebagai mahasiswa atau mahasiswi rantau, kalian itu harus sering-sering berkomunikasi dengan orang tua juga. Jadi kalian harus update nih, halo gitu, kayak kalian itu ngasih tahu orang rumah nih kalian itu baru apa, kegiatannya apa, biar orang rumah juga nggak khawatir. Di samping itu kalian juga tetap terarah gitu ya. Tapi gini Kak, kadang nih banyak ya teman-teman yang mungkin mohon maaf broken home atau orang-orang yang mungkin orang tuanya kurang peduli gitu ya. Itu kalian itu kalian bisa
menjaga diri kalian dengan memegang teguh prinsip gitu ya kayak tujuan kalian itu berkuliah di kota orang ini apa, kemudian cita-cita kalian ke depan itu apa, kayak gitu. Dan jangan sampai ngecewain orang-orang terdekat kita, ngecewain orang-orang yang udah ngedukung kita nih. Karena banyak banget Kak ternyata teman-teman aku ya yang kuliah itu gak disupport sama orang tuanya, jadi kuliah mandiri gitu ya. Iya benar banget, karena juga ada yang sampai kerja itu, ih mereka hebat banget. Satu aku semangatnya tuh benar-benar luar biasa kayak gitu, bisa kuliah gitu ya Kak. banget itu Kak. Terus juga kita kalau kita bisa produktif lah, kita bisa apa ya, mungkin bergaul dengan teman-teman yang suka juga produktif gitu, jangan cuma menghabiskan waktu untuk rebahan gitu. Tapi menurut aku rebahan itu lebih baik daripada kita nongkrong malam hari ya. Jadi sebenarnya terhindar dari masalah-masalah seperti itu. Kayak gitu sih dari aku. Mungkin cukup itu aja. Mungkin kalian boleh nambahin nih apa aja nih tips-tips ya bagi kalian semua nih gitu. Bagus nih Kak tadi tips and triknya dari Kak Kaya. Mungkin ada Kak Rena atau Kak Salma yang ingin menambahkan apalagi nih yang harus dilakukan mahasiswa-mahasiswa yang baru muncul atau yang ingin masuk ke perkuliahan tahun depan atau berikutnya. Pasti kan mereka sudah dicari ya, Iya. maksudnya sih yang nanti ku tanya bagaimana cara menyikapinya juga. Ada yang mau dibilang atau saran-saran gitu Kak? Kalau aku sih udah sih sama pendapatnya kayak tadi ya, karena emang itu benar-benar mencakup dari apa tips and trick yang benar-benar membawa kita ke hal yang positif gitu. Jadi mungkin itu saja. Aku juga Sudah cukup sama aja ya. Oke nih Kak, kan mahasiswa dari luar daerah itu kan banyak ya Kak. Iya. Dia kan juga sifat-sifatnya juga beda-beda ya Kak. Terus ada nggak sih dari kakak-kakak ini Kak sama Kak Rifa, Kak Aya cerita dari temennya atau saudaranya atau bahkan tetangganya yang dia pernah melakukan atau terjerumus dalam pergaulan bebas gitu loh Kak. Yang pas saat dia berkuliah atau saat apapun lah itu yang mungkin kalian kakak-kakak ini tahu. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit? Boleh nih ya, coba dari aku dulu ya Kak ya. Nih, kalau di lingkungan aku nih ya, aku kan termasuk di lingkungan yang enggak kota-kota banget, tapi juga enggak desa, gitu ya. Benar, di apa wilayah di Bantul ya. Nah, di Bantul itu di sekitar aku, itu ya, itu banyak banget teman-teman aku yang udah kena pergaulan bebas. Kalau kakaknya tahu gini, jadi enggak cuman waktu kita kuliah aja nih Kak, sejak aku SMP, SMA itu udah banyak banget mungkin orang-orang sekitar aku yang sudah terjerumus ke hal-hal negatif seperti itu. Mungkin perempuan-perempuan udah pada merokok itu dari SMP. Terus teman-teman SMA itu ada beberapa yang hamil di luar nikah karena kelalaiannya sendiri seperti itu. Terus ujung-ujungnya si cowok nggak mau tanggung jawab, itu kan yang rugi kita sendiri ya, apalagi kita tuh perempuan gitu kan. Bener-bener Ya kayak gitu. Terus juga apa ya, menurut aku kayak gitu memicu angka perceraian juga ya kayak misalkan nih kita hamil terus kita dinikahin karena kita itu hamil, itu kan tidak akan seharmonis. ya benar. Jadi sama bener-bener bukan karena menikah karena cinta, tapi Iya, kepaksa ya Iya, Kak. kayak Iya, kita karena nafsu juga. bisa juga. itu kan memicu perceraian dini. Iya, Itu kan iya. kayak kita belum siap apapunnya gitu lah kayak gitu. Terpaksa karena sudah hamil duluan ya. Iya kayak gitu. Jadi niat nikah itu karena cuma ingin bebas dari fitnahan tetangga. Iya, gitu ya Kak. juga banyak banget nih kayak yang keluar sekolah tiba-tiba tuh pada hamil, tiba-tiba pada jadi bapak. Itu kan kita nggak tahu ya, itu kan benar-benar kayak kaget banget ya. Tapi di zaman sekarang ini mungkin sudah banyak yang menormalisasikan. Iya. Padahal itu sangat-sangat menyimpang atau nyeleweng banget ya dari norma yang ada di masyarakat ini. Iya, gitu ya. benar. Kita kan tinggal di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Iya. Mungkin di luar negeri bisa ya, apa istilahnya itu yang punya anak tapi dia nggak harus hamil, itu kan di luar negeri banyak yang Oh kayak itu gitu. malah iya. Tapi karena kita di Indonesia, jadi kita juga harus jaga gitu. Oh iya, karena Jadi, Indonesia kan negara hukum ya. iya benar banget kayak gitu sih dari aku. Bener banget sih ini. Emang ya Kak, pergaulan bebas itu tuh pengaruhnya besar banget
bener banget Bener banget. sendiri nih buat lingkungan. Kacau. Terus sama dia. Jadi buat kalian yang kuliah di Jogja atau orang asli Jogja pun harus benar-benar menjaga pergaulan kita. Hati-hati ya. Bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai kita masuk gitu. Iya, karena dia kan debat-debatnya tuh emang gede-gede banget ya kak. Dia sampai bunuh diri, sampai hamil di luar nikah, sampai dia tidak konsentrasi sama pelajaran dan masa depannya. Terus dia yang ke senggol temennya ya, gara-gara dia anak baik tapi gara-gara ke senggol temennya nih kebawaan. Aduh, emang ya guys, pergaulan sekarang tuh emang harus kita jaga bener-bener ya. Intinya kita tuh tidak boleh menyamaratakan nih antara kita, asa aku dengan teman-teman kakak ini sekalian ataupun dengan orang lain. Nggak semua individu atau perkelompok itu terjerumus dalam pergaulan bebas guys. Ada yang mereka tuh tetap terarah sama fokus sama tujuan masing-masing sampai selesai gitu loh guys. Jadi nggak semuanya itu masuk ke dalam pergaulan bebas. Jadi dari kita ini mungkin syaratnya cuman hati-hati ya untuk teman-teman sekalian, pilih-pilih teman, pilih-pilih kelompok, pilih-pilih pergaulan yang positif, yang bisa membimbing kita tuh untuk maju, bukan malah mundur gitu. Pokoknya Jaga diri baik-baik. Jadi mungkin ini aja deh guys, karena kayaknya kita tuh terlalu lama deh bicara saking serunya ya. Jadi dari kami sekian. Jadi terima kasih ya guys sudah menonton.